Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Suatu perbuatan apapun yang tidak didasari dengan niat, maka akan sia-sia. Cita-cita saya itu ingin menjadi abdi negara. Salah satunya itu polisi lah. Pantesan pemirsa. Oleh karena itu Mas Tio ini sangat nasionalisme sekali ya. Dia ini santri gagah, tampan dan pemberani. Terpilih menjadi Paskibra Kabupaten. Bupati Haji Hendi sendiri datang untuk hadir dalam acara pengibaran bendera merah putih. Wah, sangat bangga sekali ya teman-teman. Dilantik langsung oleh Bupati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021, saya Bupati Jember secara resmi mengukuhkan anak-anakku sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Jember tahun 2021. Saya percaya kalian mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tanah air adalah tempat kita berpijak dan menyembah Sang Robbi. Tanah air adalah tempat kita melangkah dengan darah juang yang membara. Kepada Sang Saka Dwi Warna, kita kibarkan doa pada Tuhan agar Ibu Pertiwi tetap abadi dalam sanubari. Kepada rebah jalan yang membentang, jiwa patriot kita jadikan langkah menyongsong masa depan negeri yang lebih cerah. Perjuangan, pengabdian, pengorbanan adalah nyawa pemuda dalam mengorbankan semangat juang. Maka pada Sang Saka yang berkibar, sampaikan kabar bahwa prestasi akan terus berkibar. Hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat santri, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Nah, dalam video kali ini bersama saya Muhammad Haris Maulana menemani podcast pada hari ini. Nah, tentunya kita kedatangan tamu yang super duper keren ini. Dia ini santri gagah, tampan dan pemberani. Karena kenapa? Karena dia terpilih menjadi Paskibra Kabupaten. Siapakah dia? Ini dia. Mas Tio, monggo untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Ramadan Wardiono Putra. Saya lahir di Jember 20 Oktober 2004. Nah, Mas Tio ini masuk di Nuris ini tahun berapa? Saya ini pertama masuk di Nuris ini tanggal 5 Juli 2020. Berarti masih belum terlalu lama ya, masih ada 1 tahunan ya
1 tahunan lebih lah. Lebih 1 tahunan lebih tuh wis. Pertanyaan pertama ini Mas Tio. Sebagai santri, mengapa Mas Tio ini memilih bela negara? Dalam hal ini Paskibra. Apakah Mas Tio ini memang suka Paskibra waktu kecil apa? Atau gimana ini Mas Tio? Lah, yang pertama itu saya ingin aktif di dalam berorganisasi. Salah satunya saya ini minat dalam berorganisasi di bidang Paskibra contohnya wis. Lah di Paskibra itu menurut saya memiliki banyak pengalaman lah, tentunya memiliki banyak teman ataupun bisa saling bertukar pengalaman dengan sesama teman gitulah. Nah itu dia guys. Berarti itu ya di sini yang banyak orang tahu itu kan Paskibra itu hanya tentang apa ya? Apa itu Mas namanya? PBB gitu. Nah itu yang banyak orang tahu. Mereka tidak tahu tentang organisasi ini ya, tentang pertemanan juga. Nah Bisa juga. jadi pertanyaan kedua ini Mas Tio. Bagaimana Mas Tio berjuang sampai terpilih menjadi Paskibra Kabupaten? Lah yang pertama itu saya itu berjuang sejak mengikuti organisasi Paskibra. Saya itu sudah mulai rajin dalam latihan gitu. Terus yang kedua itu saya memiliki niatan bahwa saya harus bisa menjadi Paskibra yang memang benar-benar Paskibra gitu loh. Nggak main-main ya Paskibranya ya. Nah kalau boleh tahu ini latihannya berapa minggu sih sekali? Kalau sekarang ini waktu saya menjadi senior itu dalam 1 minggu itu 1 kali pertemuan. Lah sebelum-sebelumnya saya masih junior, 1 minggu itu menjadi 2 kali pertemuan. Tahu kenapa sudah ada perubahan dari 1 kali pertemuan, dari 2 kali pertemuan menjadi 1 kali. Nah apakah dengan 1 minggu 1 kali pertemuan itu optimal latihannya Mas Tio? Kalau menurut saya sendiri itu kurang optimal masih. Dari memberikan materi, memberikan latihan PBB, dan kurangnya lagi itu latihan fisik gitu. Banyak yang harus dipelajari Mas ya. Banyak sekali. Kalau cuma 1 kali pertemuan itu kurang menurut saya lah. Ya dengan 1 kali pertemuan itu bagaimana caranya Mas Tio agar optimal? Apakah itu ya harus semangat dalam latihan ya Mas Tio mungkin ya? Yang pertama harus memiliki semangat jiwa kepaskibraan dan memiliki niatan yang memang bersungguh-sungguh lah. Tidak saya ingin ikut Paskibra karena buat keren saja gitu, tidak. Sungguh niat yang salah ya Mas Tio. Ya. Nah pertanyaan ketiga ini Mas Tio. Apa saja yang dilakukan dan yang didapatkan Mas Tio ketika menjadi terpilih sebagai Paskibra Kabupaten? Yang pertama itu saya mendapatkan banyak pemberian lah dari Pemkab sendiri. Yang pertama itu dari fasilitas, terus mendapatkan pembinaan yaitu saat saya di Diklat sendiri. Waktu saya di Diklat itu saya memiliki banyak pengalaman lah. Yang pertama itu saya bisa memiliki banyak teman dari SMA luar. Contohnya dari SMA 1, SMA 2 maupun SMA yang lainnya gitulah. Jadi sangat seru ya Mas Tio. Seru sekali. Terus yang ketiga itu diberikan fasilitas, contohnya makan gitu. Kalau sudah dalam proses Diklat itu diberikan makan, itu makannya bukan makanan yang sembarangan lah. Tentunya yang sehat ya. Sehat sekali. Dari makanan ikan ayam maupun yang lain-lainnya gitu. Lalu saya itu diberikan banyak pengalaman di Paskibra Kabupaten khususnya. Yang pertama itu diberikan pembinaan yang khusus kepada saya, bagaimana menjadi siswa yang memiliki jiwa rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya itu diberikan materi dari bapak tentara, dari bapak polisi ataupun bapak anggota lainnya. Terus yang kedua itu saya tuh diajari cara memakai seragam di dalam Paskibra tuh bagaimana. Lah kebetulan kalau di Paskibra sendiri cara memakai baju itu harus dengan yang rapi gitulah. Selain rapi harus disiplin lagi. Berarti Mas Tio ini bertemu langsung dengan Bupati ya Mas Tio? Ya alhamdulillah sekali, waktu saya pengibaran sendiri Bupati Haji Hendi sendiri datang untuk hadir dalam acara pengibaran bendera merah putih. Terus waktu saya pengukuhan itu ya alhamdulillah juga beliau bisa hadir dalam mengisi acara pelantikan saya sendiri, walaupun secara daring lah, karena waktu itu masih zaman-zamannya wabah virus corona gitu. Wah sangat bangga sekali ya teman-teman.
dilantik langsung oleh bupati. Langsung pertanyaan keempat nih. Bagaimana tips dan trik menjadi paskibra kabupaten Mas Tio? Lah, yang pertama harus memiliki niatan yang bersungguh-sungguh. Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Suatu perbuatan apapun yang tidak didasari dengan niat, maka akan sia-sia. Sebagai contoh, kita mau sholat tanpa niat, maka sholat kita tidak diterima. Sebagai mestinya lah. Tentunya kan tidak cuma niat tentunya Mas Tio. Iya. Ada lagi kan itu. Yang kedua itu harus memiliki sifat yang optimis lah. Memiliki keyakinan yang 100% harus bisa gitu. Memiliki keyakinan yang tinggi kalau kita itu bisa gitu. Walaupun saingannya saya sendiri itu lebih besar, tinggi-tinggi, lebih gagah gitu. Yang penting kan percaya diri itu. Nah, yang diutamakan harus percaya diri. Kalau kita ini bisa seperti mereka lah gitu. Kalau boleh tahu ini, cita-cita Mas Tio itu apa sih? Cita-cita saya tuh ingin menjadi abdi negara. Salah satunya itu polisi lah. Pantesan pemirsa. Oleh karena itu Mas Tio ini sangat nasionalisme sekali ya. Kenapa? Kenapa Mas Tio ini memilih untuk menjadi polisi? Lah, yang pertama itu karena saya melihat sendiri kalau polisi itu dalam jiwa nasionalismenya itu tinggi sekali. Karena polisi itu adalah abdi negara yang pertama lah, yaitu polisi dan TNI tentunya lah. Dan yang kedua, saya itu sudah mendapatkan restu dari orang tua kalau saya ingin mendaftar menjadi anggota Polri. Wah, sudah direstui juga teman-teman. Wah. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Tio. Bagaimana pandangan Mas Tio tentang hubul waton minal iman? Kita ini kan santri Mas Tio. Iya. Nah itu hubul waton minal iman. Lah, kebetulan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri pernah berkata tentang hubul waton minal iman. Lah, kita sebagai santri itu harus memiliki jiwa hubul waton minal iman karena cinta tanah air sebagian dari iman. Lah, tentunya kita harus bisalah seperti menjadi bagian tentunya ya. Iya ya. Nah Mas Tio, pentingkah santri membela negara atau menumbuhkan rasa nasionalisme? Menurut saya sendiri itu ya sangat penting sekali lah. Karena di zaman sekarang ini adalah zamannya milenial. Zamannya serba teknologi, serba canggih lah. Lah, kebetulan santri itu memiliki sifat yang jujur. Selain jujur itu memiliki pendirian yang teguh tentang agamanya lah. Paham agama gitu. Iya. Selain itu santri itu harus bisa memimpin negara ke depannya itu menjadi lebih baik lah gitu. Nah, bagaimana Mas Tio mengelola waktu? Sedangkan Mas Tio ini kan mondok paskibra gitu. Bagaimana cara Mas Tio itu mengelola waktu? Yang pertama itu saya tuh mengelola waktu setelah pulang dari sekolah. Lah, setelah saya pulang dari sekolah itu saya langsung ke kamar, ganti pakaian untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Setelah itu melakukan makan lah gitu. Setelah makan, istirahat sejenak, langsung mengikuti latihan paskibra lah. Tidak ada kata capek ya guys ya untuk latihan itu guys. Iya ya. Sungguh luar biasa sekali. Makanya bisa menjadi paskibra kabupaten. Apa yang membuat Mas Tio begitu memperhatikan rasa nasionalisme? Lah, kalau menurut saya sendiri itu saya tuh ingin menumbuhkan rasa nasionalisme saya sendiri itu yang pertama ya ingin cita-cita saya itu terimpikan lah gitu. Sebagai abdi negara, contohnya polisi lah gitu. Supaya saya nih bisa membanggakan kedua orang tua saya. Berarti tak cuma omong doang ya Mas Tio? Iya, iya. Mas Tio mencoba untuk membuktikan, tentunya dari sekarang ya Mas Tio. Nah, pertanyaan 9 ini. Siapa yang memotivasi Mas Tio dengan memilih menggeluti bidang bela negara? Yang pertama itu saya diberi motivasi oleh Pak D saya sendiri. Wah, Pak D Mas Tio. Pak D yang pertama. Lah, kenapa aku gak ikut paskibra? Lah, dari itu saya diberikan motivasi untuk ikut paskibra. Kebetulan paskibra sendiri itu kan memang seru lah. Lah saya itu langsung mencoba ikut eskul paskibra. Terus yang kedua itu saya diberi motivasi oleh pembina saya sendiri dari paskibra lah untuk menjadi paskibra yang memang paskibra yang sungguh-sungguh lah. Contohnya paskibra Kabupaten Jember itu.
Wah, sungguh pencapaian ya. Menurut Mas Tio, bagaimana seharusnya santri terlibat dalam bela negara? Lah, yang pertama itu santri itu harus memang wajib lah dalam membela negara sendiri. Karena sejarahnya dulu itu dari Kiai Hasyim Asy'ari, karena sudah terbukti lah Santri itu terlibat ya. menjadi apa? Tokoh perjuangan di Indonesia sendiri dari kalangan kiai, dari kalangan tokoh agama. Apa harapan Mas Tio untuk diri sendiri dan untuk pemirsa Semaris TV? Nah, untuk saya sendiri, saya ini ingin cita-cita saya tuh terimpikan lah gitu. Yang pertama ingin membanggakan kedua orang tua. Selain itu membantu keluarga supaya saya tuh tidak menjadi beban dari keluarga. Dan semoga saya kalau sudah cita-cita saya terimpikan menjadi polisi, insya Allah saya akan menjadi abdi negara yang memang benar-benar abdi negara itu sendiri. Nah, untuk pemirsa Semaris TV nih, Mas Tio. Lah, untuk pemirsa Semaris TV yang ada di rumah, yang pertama itu harus semangat lah dalam melakukan tindakan apapun, pekerjaan apapun kita harus semangat. Dan yang kedua memiliki niatan yang sungguh-sungguh, karena niat itu memang harus diniati dari pertama sebelum kita melakukan sesuatu lah gitu. Terus yang ketiga itu harus memiliki sifat yang disiplin lah dalam melakukan apapun. Itu harus kita memiliki sifat yang namanya disiplin, baik itu disiplin dari waktu maupun disiplin dari bentuk segi yang lainnya gitu. Nah, pemirsa, itu dia sangat menginspirasi ya dari bintang tamu kita, Mas Tio ini, yang tentunya masih santri terpilih menjadi Paskibra Kabupaten. Semoga kita semua ini termotivasi dari apa yang telah diceritakan oleh Mas Tio. Dan tentunya itu tadi pesan Mas Tio, bahwa semuanya itu, niat itu harus ditemani dengan usaha yang sungguh-sungguh. Begitu kan Mas Tio? Ya, benar sekali. Nah, itu dia dari kami. Terima kasih dan terima kasih pada Mas Tio. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.